Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rusdubis, Saudara Bapak sekalian. Ini banyak saudara-saudari kita ya, terusus ini videonya yang saya dapatkan USUPI ya. Saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka, berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Dan video berikut, jangan lupa like, Tapi banyak video-video lain ya, seperti saudara-saudari kita yang mengaku apologet Islam dan mengaku juga mereka adalah Kristologi ya, belajar Kristologi gitu. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah ada, tidak ada teks aslinya lagi, sudah diedit-edit. Jadi dianggap Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Apakah Al-Quran tidak pernah dilakukan editing gitu ya? Nah, saudara Bapak sekalian, sebenarnya kita bisa jawab. Sebenarnya banyak orang Kristen yang mampu menjawab itu. Tetapi seringkali kalau kita yang jawab pasti dikatakan kita ini penistaan. Nah, makanya kita langsung ya dengar dari profesor ini ya. Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf. Mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang, itu terjadi dalam waktu yang panjang. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang, itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan
dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qurannya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Nah, apa kata profesor ini? Pernah kan Al-Quran itu di editing kan, kata profesor tadi? Pernah. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi nggak ada ya sebuah buku atau kitab, walaupun itu kitab suci, yang tidak pernah diedit gitu, ya. Tapi kan maknanya yang penting, artinya yang penting. Nah, terus kita lihat lagi berikutnya penjelasan profesor ini, apa kata dia tentang Al-Quran ya. Apakah pernah mengalami perubahan Al-Quran itu? Nah, kita lihat nih. Karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audiens Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artis yang tergambar. Kalau kita membaca dengan detail, dengan hati-hati, itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya, dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi saya minta kepada semua saudara, khususnya Yusuf PI dan yang lain-lainnya yang mengaku katanya belajar kristologi, apologet, yang katanya mualaf, katanya mereka ini orang-orang yang tahu Al-Quran, khususnya mualaf inilah. Ya, tolong cepat jawab ya, apa yang dikatakan profesor tadi. Sangkal apa yang dikatakan profesor tadi. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya juga perlihatkan pelayanan kami ini. Banyak. Waduh, doakan ini jangan ada pohon yang bermasalah. Nah, oke. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah nunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil.
Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita saudara. Hujan lebat. Nah, sampai masker pun ketinggalan. Iya. Hujan lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam, tetap semangat, sehat, coronavirus mati. Haleluya. Kisah ini ceritanya begini saudara. Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil, pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan saudara kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa. Akhirnya saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat. Kakinya diborgol, tangannya diborgol, saudara. Tapi kalau kita tadi dengar baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan, waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis, mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan? Terjadi gempa. Itu kasih nasi aja, intinya tuh bagi video. Bapak makan dulu. Ya oke, makan. Udah jalannya, jalan. Pak putus. Hanya sambil ngopi, habis ngopi kasih makan. Jadi yang jual kopi ini memang orang sini juga. Nggak biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir ini sampai dulu apa berapa gitu lah ya sepertiganya. Jadi ya udah terus kopi aja. Tapi satu orang satu, kalau dua kita nggak bisa bayar. Iya, kita bayar, kita nggak bayar. Kita bayar, kita bayar. Satu dia, tidak ada berdua. Jadi kita manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dua Tuhannya, kita tidak akan bisa masuk surga. Amin. Karena kita abu-abu namanya, ragu. Kalau dua di dalam hatimu Tuhan, itu tidak akan bisa engkau masuk surga. Tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih, yaitu di sini dikatanya Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat itu, Esa. Amin. Esa. Jadi kita sebagai umat manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau engkau punya Tuhan di dalam kehidupanmu dua, kamu tidak benar. Harus satu kau pilih. Amin. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami percayakan setiap apapun yang ku perkatakan ini, firman yang sudah saya bacakan Tuhan Yesus terhadap mereka Tuhan, biar mereka Tuhan mendengar, bahkan mengerti bahwa kami harus punya Tuhan satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang mati di kayu salib, rela berkorban, sebab Dia adalah juru selamat. Tidak ada satu-satu, Dia adalah satu-satunya untuk membawa kami dalam surga, jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan Yesus menikmati Tuhan makanan ini. Tuhan Yesus, semuanya kuserahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, mereka Tuhan yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan, mereka yang mempunyai masalah Tuhan Engkau angkat masalah mereka, dan aku tahu Engkau adalah Tuhan dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Udah jual makanan. Udah tadi. Anak bagi. Oh, bagi dulu orang tua semua. Ya, orang tua dulu. Bisa sih dapat anak-anak bisa.
Ya, langsung pulang. Langsung pulang aja, pulang. Ini airnya. Ada tentara ya. Karena ada acara mereka, kalau nggak ada acara mereka, biar cuma ada mereka. Pulang. Ya, pulang aja, pulang. Langsung pulang. Ada acara. Pulang aja Bu ya. Jos, Pak, nanti di sini dulu ya, duduk dulu nanti ya. Coba lihat kasihnya udah kering. Udah mendingan kering. Coba. Kemarin kan udah ini kan. Ya ambil kasih air nih. Coba kau videoin dulu dari Dewan Merdeka. Sini, Kai. Nanti diambilin. Kakinya mana? Apa lo? Kai, doain itu. Yang kakinya. Ya, pelayanan ini saudara sudah 6 tahun, puji Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Bagi saudara yang mau mendukung pelayanan kami ini, silakan ya. Ada di deskripsi nomor rekening untuk pelayanan ini. Karena pelayanan ini saudara tidak ada di sini yang namanya kolektif perpuluhan. Jadi kitalah yang memberikan mereka kolektif perpuluhan. Kita kasih makan rohani, kita kasih makan jasmani, sakit diobati, anak-anak 5 tahun ke bawah dikasih susu. Jadi betul-betul pelayanan kasih. Oke, mari kita berdoa. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Berkati pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu. Biar makin hari memenangkan banyak jiwa. Dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.